hiburan tanah air kembali diguncang oleh drama yang tak terduga. Inara Rusli, sosok yang sebelumnya dipuja-puja sebagai simbol keteguhan hati dan martabat seorang istri, kini justru terjebak dalam pusaran konflik yang meluluhlantakkan reputasinya. Keputusannya untuk masuk ke dalam lingkaran kehidupan rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa ternyata menjadi bumerang yang sangat menyakitkan. Badai kontroversi ini tidak hanya menyerang nama baiknya, tetapi juga menghancurkan segala sesuatu yang telah ia bangun dengan susah payah selama ini. Inilah 5 nasib tragis yang kini harus dipikul Inara Rusli, versi Cumi Top 5. Dampak yang paling nyata dan mematikan bagi Inara adalah kehancuran ekonomi yang datang secara mendadak. Jika sebelumnya wajahnya menghiasi berbagai papan reklame dan iklan produk kecantikan, kini pemandangan itu perlahan menghilang. Ya, banyak brand yang sebelumnya mengantre, kini memilih mundur teratur demi menjaga citra mereka dari kontroversi yang memanas. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Nobi memilih untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan talent atau artis tersebut untuk seluruh proyek maupun kolaborasi. Kami ingin menanggapi pernyataan dan pertanyaan yang beredar di media sosial terkait isu yang sedang ramai. Izinkan kami meluruskan beberapa hal bahwa Ayu Diah Andari saat ini tidak memiliki kerjasama lanjutan, kontrak brand ambasador maupun bentuk kolaborasi apapun dengan yang bersangkutan, seluruh aktivitas profesional sebelumnya telah selesai dan tidak ada hubungan kerjasama yang masih berjalan. Manajer Inara Rusli, Karina Putri, tak menepis kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa memang sebagian pekerjaan Inara Rusli terganggu buntut polemik rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Ya kalau dari segi kerjaan ada mungkin kan, tapi kan kita coba gimana caranya cari jalan keluar nih Mbak. Jadi kan kayak klien juga pasti kan ada konsekuensinya ke kami sebagai manajemen kan pasti ada. Nah cuma nanti tinggal gimana kami bicara ke klien kami, ini tuh keadaannya seperti ini, ya mungkin batal kerjasama dan mungkin belum tahu juga ya apakah ada penalti atau ada apa, nah itu belum tahu juga. Roda kehidupan berputar begitu cepat. Jika dulu Inara banjir dukungan saat membongkar perselingkuhan mantan suaminya, kini ia justru terancam jeruji besi. Ya, seperti diketahui, Wardatina Mawa, istri sah dari Insanul Fahmi, telah resmi melaporkan Inara atas dugaan perzinaan. Proses hukum yang panjang dan melelahkan kini menanti Inara Rusli di kepolisian. Kami ingin menyampaikan benar bahwa kami telah menyerahkan bukti-bukti dugaan perzinahan yang diduga dilakukan oleh IR dan IF. Di antaranya adalah bukti 7 rekaman video CCTV ya, yang kemudian akan dinilai oleh penyidik dan juga ahli digital forensik apakah bukti-bukti tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana perzinahan atau tidak ya. Yang jelas bukti-bukti yang kami sampaikan tersebut sangat relevan dengan tuduhan dugaan perzinahan yang kami laporkan. Sampai saat ini laporan perzinahan tidak dicabut, laporan tetap berjalan dan kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Untuk jadwal pemeriksaan selanjutnya kami belum mendapatkan jadwal. Pada prinsipnya kami siap dan kooperatif kapanpun dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Inara Rusli kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pasukan online yang dulu membelanya, kini berbalik arah. Ia menuai kritik tajam dan hujatan karena dianggap tidak konsisten dengan prinsipnya.
Label perusak rumah tangga mulai disematkan kepadanya, membuat ruang digitalnya penuh dengan komentar negatif yang menyerang mentalitasnya. Gue nonton tuh ya cuplikan-cuplikan podcastnya dia. Di pikiran gue ya, masih punya muka gitu ya dia buat datang ke podcast. Tapi gak boleh seujon lah ya. Namanya orang juga kalau pengen pembelaan sah-sah aja ya kan Bun. Namanya orang rasa gak bersalah gitu ya. Dia kan pengen memberontak, pengen membela dirinya. Ya kan, Superman aja boleh memberontak, membela kebenaran. Kenapa dia kagak boleh? Tapi masalahnya dia itu bukan Superman, bukan Power Rangers, bukan Sailor Moon. Dia itu yang digadang-gadang dibilang ngerebut suami orang gitu. Gimana sih? Pokoknya menjalani poligami apa gimana sih, pokoknya begitu kan. Tapi yang gue gak habis pikir nih dari jalan ceritanya dia, gue ngikutin berita-beritanya dia. Dari pertama dia muncul, nih berita sampai terakhir kagak konsisten gitu ceritanya. Halo Nar, waalaikumsalam. Minta maaf, ngapa? Ngambil laki orang. Bukan gaya lu itu mah minta maaf. Biasa lu gak mau kalah kan? Iya, gak apa-apa. Lagian lu bukan ngambil suami orang. Lu cuma memindah tangankan suami orang tanpa izin, itu doang. Beda dong, beda jauh. Ya, sekarang gimana? Udah nikah siri? Gercep amat. Iya, emang gak tahu dia udah nikah apa belum? Gak tahu. Kan sebelum nikah siri tuh biasanya ngunjukin KTP. Menanggapi kritik tajam yang membanjiri laman komentar sosial medianya, Inara Rusli mengaku tak menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur kehidupannya. Saya jujur aja dalam hidup itu kalau kita tolak ukurnya sama opini publik, pendapat orang, pendapat keluarga, itu nggak akan ada habisnya ya. Kayak kita hidup terombang ambing ya sama pendapat orang gitu ya. Padahal Allah udah jelas menetapkan syariat Islam ini untuk kita taati gitu, terutama dalam hal ya rumah tangga gitu, bahwa ya kita sebagai istri biar gimana pun keadaan suami kita ya dia imam kita harus taati gitu. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam terhadap saya gitu. Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Lagi pula kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan keduanya orang, ya sudah sedari dulu lah saya ngapain ngartis, capek ngartis. Di balik layar, Inara Rusli diduga mengalami tekanan batin yang luar biasa. Ia mengaku merasa dijebak dalam situasi ini karena awalnya tidak mengetahui status pernikahan Insanul Fahmi yang sebenarnya. Beban moral karena harus berhadapan dengan sesama wanita, ditambah tekanan sosial yang masif, membuat kondisi psikologis Inara berada di titik terendahnya. Pasti Mas, pasti. Apa itu? Ya mungkin jadi ya pasti sedih terus ya mungkin agak kecewa juga, maksudnya makanya ini kan belum tahu nih apakah seperti apa gitu loh jadinya, jadi mungkin ya agak sedih dan kecewa pasti. Harapan saya semoga dari kasus ini menjadi pelajaran ya buat kita semua, mau itu suami mau itu istri, untuk muhasabah diri dan mawas diri gitu, untuk berpikir dulu sebelum bertindak, karena ini juga menjadi pelajaran bagi aku di kasus sebelumnya terhadap mantan suamiku, karena memang melalui proses hukum itu panjang dan sulit dan makan waktu, biaya, mental, dan juga pastinya korban anak-anak. Maka apa yang bisa ditempuh, kalau memang bisa ditempuh musyawarah secara kekeluargaan, musyawarah secara kekeluargaan. Inara Rusli sebenarnya tidak tinggal diam melihat kehancuran ini. Ia telah berulang kali mencoba mengulurkan tangan, menawarkan jalur mediasi, dan memohon perdamaian melalui skema restoratif justice. Ia berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan demi kebaikan semua pihak. Namun, harapan itu pupus di tengah jalan. Wardatina Mawa, sebagai istri sah yang merasa sangat tersakiti, secara tegas menolak mentah-mentah setiap upaya perdamaian yang diajukan. Di sisi lain, kini Inara Rusli juga tengah berusaha memastikan status pernikahannya bersama Insanul Fahmi, dengan cara mendesak Wardatina Mawa untuk memberikan pernyataan mengenai pernikahannya. Karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M, untuk bisa secara jelas, secara tegas, dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan
ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu, ya supaya semua ini lebih jelas gitu. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.